Selamat datang di Batoy. Bacot. Dewan Pengkhianat Rakyat. Ada Kak, bukan masalah gitu, Pak. Bapak mainnya. Nah, di episode ini kita bakal ngebahas tentang kegaduhan-kegaduhan yang terjadi semenjak Omnibus Law disahkan. Udah sah belum, Pak ya? Udah sah. Udah ketok palu kan? Oh, udah ketok palu. Jadi ada beberapa perspektif dari teman-teman. Dari luar juga banyak. Dari luar juga banyak, dari Twitter. Yang mana harus dipercaya? Dari media sosial yang kita konsumsi. Omnibus Law. Wah, jangan-jangan yang penyanyi single solo itu jangan-jangan kena kan? Melly Guslo. Bukan. Omnibus Law itu yang istrinya itu namanya Tante Buslo. Jadi gimana, Pak? Tiba-tiba kan ada apa namanya, ada ricu, ada Kekacauan. ya, tiba-tiba ada UU yang disahkan, saya juga nggak tahu sih. Kak, bukan masalah gitu, Pak. Bapak mainnya Rise of Kingdom soalnya, Pak. Oh, iya, kan susah, Pak. Oh iya benar. Belum ngiklan sayangnya Rise of Saya Red Kingdom. of Kingdom, terus Jav HD gitu. Jadi kan nggak Among Us belum. Saya lagi omong sih. Wah. Aku udah tahap Nyoba. Imposter. Sampai banyak tuh DPR adalah was imposter. Ya sampai dengar sampai di hack juga kan DPR. Ya, di hack webnya. Apa? Jadi Dewan Pengkhianat Oh, Rakyat. iya. Itu sih parah banget sih. Tapi yang paling parah itu ada demo, terus ada kerusuhan, sampai terjadi kerusuhan, itu merugikan banyak pihak sih, bukan hanya di Negara sendiri itu dah. dari Fasilitas publik. Jadi itu sangat apa ya, mengkhawatirkan. Sebenarnya duduk permasalahannya apa gitu loh. Saya pengen tahu sebenarnya. Ini kayaknya teman-teman di sini pada tahu semua. Om Aks tahu sih kayaknya, kalau saya sih nggak tahu. lempar-lemparan semua. Lempar dulu. Saya bukan pekerja. Oh iya. Anda pemberi kerja. Saya dikerjai ya. Hampir memberi kerja. Oh iya. Apa jangan-jangan Anda salah satu pengusaha bukan? Saya ini pengamat. Oh, pengamat. Pengamat yang seksi itu. Saya juga sih kayaknya. Gitu-gitu amat. Makanya saya nggak begitu sama omnya. Sama omnya nggak? Satu ini nggak Tante begitu. iya mungkin. Tante ya. Kalau Sama tante anaknya mungkin. tante nibus mungkin. Tante nih. Kalau omnibus kayak Enggak. Omnibus Law itu apa sih? Tadi Ya. saya search tuh Omnibus Law itu adalah hukum sapu jagat. Sapu jagat itu artinya mencakup Banyak. banyak aspek gitu. Banyak aspek. Nah, tapi yang sekarang ini yang lagi hot-hotnya itu cipta kerja Ya. gitu ya. Nah, itu dari pertama Omnibus Law itu kan KUHP awalnya. Itu termasuk Omnibus Law. Itu udah selesai, mungkin udah diketok palu, udah nggak ada demo-demo lagi kayak sekarang. Dan di Februari akhirnya muncul lagi draft untuk RUU Cipta Kerja itu. Tapi saya sih nggak begitu menguasai apa yang terjadi saat ini karena informasinya masih simpang siur sih. Yang mana harus dipercaya gitu modalnya. Tapi lucunya bagi saya itu banyak demo, terus banyak yang mengecam tanpa mengetahui apa itu isi dari undang-undang yang sudah diketok palu itu. Banyak poin-poin yang disampaikan itu, poin-poin dari mana, dia baca dari mana, sementara UU yang sudah disahkan itu belum terbit, belum dipublish, baru hanya ketok palu. Ada prosesnya satu lagi, itu setelah ketok palu itu diundangkan, artinya diundangkan itu adalah diberi nomor, di tata bahasanya diatur, terus kemudian barulah dianggedakan di peraturan kenegaraan gitu. Kalau itu sudah klop baru dipublish. Nah, tapi ini sudah tiba-tiba ada penolakan, terus kemudian ada demo, seakan-akan itu tuh sudah mutlak akan dilaksanakan gitu loh. Itu yang lucu menurut saya sih. Dan itu pun kayaknya yang diopinikan kan masih dalam bentuk RUU. Rancangan, ya. Masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Yang masih beredar draftnya, memang. kan? Yang beredar pun masih Rancangannya bukan Rancangannya. RUU yang finalnya gitu. Iya. Mungkin itu cuma spekulasi orang-orang Iya. yang membuat demo ini mungkin kayak gitu modelnya. Nah, video yang dibuat saat ini itu memang belum ada RUU-nya. Saya ada dengar ada isu itu akan dipublish itu hari Senin atau Selasa depan lah baru diundangkan ya. Jadi saat kita ngomong ini belum ada gitu. Belum ada. Dan malah itu tadi
sempat saya lihat ada klarifikasi Oh, dari iya, presiden. dari Jadi dia mengklarifikasi semua yang terjadi itu dan semua yang diopinikan, semua yang diresahkan oleh masyarakat ya. Intinya presiden itu menampik semua kontra dari Iya, iya. masyarakat. Berarti hangat itu Pak ya? Karena nggak pakai es soalnya Iya. undang-undang itu ya. Karena pakai masih es, UU. Masih UU. Kalau pakai es, Udah jadi susu. tapi susu pun hangat bro. Ada Kan yang dingin dingin. Dingin empuk. Wah, iya. sesuai selera sih. Saya selera. Iya, apa jangan-jangan ada yang menunggangi Nah, momentum ini modelnya? Ya, Karena kan mungkin juga. banyak pekerja yang sedang di PHK. Ya, Contohnya kayak gitu. ada Ada pekerja yang dirumahkan. Otomatis kan pendapatan berkurang, perut susah. Ya, terus susah. Iya Terus, kan? Dipropaganda gampang. ya, jadi pada waktu moral masyarakat itu turun, mungkin digunakan untuk membuat kekacauan mungkin ya. Mungkin juga dari sih. Ada Kudeta lah. wah, Baby itu. ancang-ancang kudeta. arahnya mungkin ke kudeta ya. Padahal pemilu masih lama, Pak. Soalnya lagi pandemi gini, lagi krisis gini, Jadi orang-orang gampang masyarakat gampang diprovokasi. diprovokasi untuk mengkudeta pemerintah yang Iya, iya. dibilang nggak benar gitu lah modalnya. Jadi saran saya itu kalau misalnya memang kita belum tahu apa itu isinya gitu, kita belum tahu benar-benar yakin tentang hal itu janganlah untuk menghakimi gitu. Kita tahu dulu gitu apa sih isinya ya baru kita berkuar-kuar gitu. Jangan mengandalkan tentang opini-opini sebelah Yang atau opini yang beredar di yang sosial beredar di media. masyarakat. Itu kan hanya perspektif dan pengertian dari masing-masing Dan mungkin itu satu juga pihak aja. salah satu hoax yang Ya, dibuat mungkin oleh hoax juga. Segelintir orang. Padahal presiden tadi juga sudah menampik semua poin-poin yang beredar di Twitter, di Instagram segala macam itu sudah menampik sama ditampik sama presiden langsung gitu loh. Kalau misalnya presiden tidak dipercaya itu siapa lagi yang bisa kita percaya? Masa tetangga sebelah gitu loh. Nggak mungkin. Contoh misalnya gini, kalau misalnya di Bali tetangga kita bisa ngeleak gitu. Belum kita bisa buktikan bahwa dia Baru dapat bisa opini ngeleak. doang ya. Baru dapat opini doang, kita udah menghakimi udah ditelanjangi misalnya atau misalnya dibunuh misalnya gitu kan itu Itu ngeri sih, Pak. ngeri banget gitu loh. Jadi, nah apalagi misalnya itu kan tentang cipta kerja. Malah yang melakukan demo itu kebanyakan mahasiswa di UNUD, di Jogja juga, di Jakarta juga, Seluruh Indonesia sih. seluruh Indonesia ya. Ya itu kebanyakan juga mahasiswa yang notabene belum kerja. Yang harus melakukan demo itu ya buruh itu sendiri. Ini sih aneh sih menurut saya. Mungkin karena beberapa poinnya itu nyangkut, wah ini masalah environment nih, kayak masalah lingkungan apalah yang kita bahas di awal itu kan ini belum keluar undang-undangnya, maksudnya belum ada penomorannya lah, belum diundangkan lah, belum final banget ya kan. dan Bergerak presiden sebegitu. pun bilang tadi masih ada kesempatan untuk Iya. Iya. judicial review. Ya, pada saat ya, setelah Disahkan. ketok palu Ya, pun, ketok palu pun itu masih ada ya masih ada prosesnya. proses untuk Mahkamah Konstitusi maksudnya. Tadi Anda membahas tentang Twitter itu gimana? Oh ya, si digembok, oh gobok. Digembok. imposter. Masa harus bermain Among Us. Si El Diablo itu dia bikin tweet tentang masalah demonya ini sih. Jadi kalau saya pribadi sih percaya nggak percaya, cuman dia menimbulkan perspektif baru dari apa yang terjadi ini loh kan. Jadi kan sempat 2 hari demo ini kan, sebelum kapan terakhir ya? Kemarin terakhir ya, dari tanggal 6-7 kan ngikut tuh, nyemplung lah gitu, maksudnya wah udah sampai kayak gini nih pemerintah kok nggak ada responnya apalah ini. Nah di hari ketiga, entah hari ketiga atau baru hari ini sih, si digembok ini, si El Diablo ini, dia bikin tweet masalah demo-demonya ini. Jadi dia membuka perspektif baru, ternyata di balik demo yang sekacau ini tuh ada segelintir orang yang memanfaatkan ini, maksudnya momennya ini gitu loh. Siapa sih kira-kira? Aduh, ya kita buka-bukaan aja. Maksudnya yang nggak usah lah yang kita dapat ya, info, based on ya. di Jadi based on begini ya, berdasarkan info yang kita dapat gitu kita akan menyampaikan. Jadi silakan nanti pendengar atau pemirsa atau penyimaknya kita gitu menilai sendiri. Jadi silakan cek kebenarannya sendiri. Iya sih, kita cuman memaparkan doang Memaparkan apa yang doang. kita dapat. Gue sih aja lo berpikir aja bro. Nah, ini yang ke nomor 4 sih, kok nomor 1-nya 1 2 3 enggak ada ya. Dia nge-mention nih, "Hai SBY Yudhoyono, mau tanya aja kenapa semua anggota DPP Demokrat nggak boleh keluar kota? Emang ada apa, Pak? Maaf nih, tembok Puri Cikeas bisa ngomong, Pak."
wek. Lanjut nggak nih? Jawab dong kalau yang kelima dia bikin demo buruh besok itu penyandang dananya adalah Lord SBY Yudhoyono. Siap-siap ya, rame ya. Tapi kalau dicocokologi dengan sidang kemarin Ya, yang oposisi kan yang walk out dari sidang itu juga Partai Demokrat sama notabene PKS. adalah partainya PKS juga ya. ya Yudhoyono. yang- Partai oposisi lah Partai oposisi. yang dari pemerintahannya sekarang. ya. Mungkin ada hubungannya atau mungkin memang ditunggangi atau gimana saya nggak tahu juga sih. Mungkin juga sih. Itu memang ada kemungkinan besar kalau misalnya kita bicara tentang konspirasi, Iya. teori konspirasi jangan jauh-jauh aja ya ini. Iya. Di Cukup negara sini, kita di juga. negara kita aja. Ya itu memang sangat mungkin gitu loh. Jadi pasti di satu pemerintahan itu ada pro dan kontra, dan yang kontra ataupun yang disebut oposisi itu pasti akan mencari celah bagaimana caranya menjatuhkan pemerintahan yang sekarang. sekarang sehingga mereka bangkit lagi untuk memerintah gitu. Mungkin juga yang menyebar bahwa poin-poin yang hoax itu yang ditampik oleh presiden langsung oleh Jokowi gitu, poin-poin yang disampaikan itu tidak benar, itu dari presiden sendiri loh gitu loh. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya Anda tidak percaya presiden, mau percaya siapa gitu loh di Indonesia ini. Saya tidak mengagung-agungkan atau mendewa-dewakan presiden itu, tapi setidaknya dia sudah merespons secara cepat, walaupun kejadian ini memang hal yang tidak perlu bagi saya untuk terjadi demo rusuh atau misalnya penolakan yang berujung perusahaan itu memang tidak perlu. Ya demokrasi lah, rakyat demokrasi itu harusnya Anda lebih pintar, lebih kritis dan lebih paham, bukan menerima apa yang ternyata ada isu ini loh, ada gosip ini Dari loh. isu kita udah langsung percaya kayak Ya, gitu. gibah aja itu emang sudah haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya, Di Vietnam, Filipina itu Pak, nggak boleh tuh kita gibah, nggak boleh, gibahin tetangga nggak boleh kita. oh ya? Iya, ada hukumnya itu. Vietnam itu. Vietnam ya, Iya, Vietnam. Dia gibahin tetangga aja nggak boleh kita. Vietnam itu sosialis soalnya ini ya. Oh, sosialis gitu. Jadi poinnya sih berbijak-bijaklah di media sosial sih kayaknya. Ya kan, karena di media sosial tuh juga banyak media-media yang nyebarin poinnya yang harusnya ditolak itu bukan sah UU-nya gitu loh. Kalau kita nyari UU-nya juga belum ada. Belum ada. Belum ada. Masih yang pakai acuan juga masih rancangan. Iya. Dan itu salahnya juga media juga banyak yang menggoreng itu. Jangan-jangan media juga ditunggangi. Nah, itu dia, itu masalah. itu ya si digembok itu yang di Twitter itu sampai ngejabarin si ini takut ke penjara lagi. Ini based on si digembok sih. salah. Wah, ngomong aja. CNBC Indonesia sama apa gitu, ada satu lagi itu yang nge-backingin atau orang di balik itu tuh si bapaknya Nobita. Oh, bapaknya Nobita. Kita pakai inisial aja ya. Inisial. Bapaknya Nobita. Silakanlah cari tahu sih bapaknya Nobita itu. Ini based on trending Mirip topic. siapa dia gitu. Jadi Ini silakan. based on trending topic Ya, ada. di Twitter CNBC kemarin sama sih. CNBC atau apa? CNBC sama CNN. Nah, itu sih yang levelnya tinggi lah. Kan ngeri Ya. juga ya kan level Level media tinggi, ya, selevel benar. itu Ya. bisa diintervensi masuk. sama dia. ya kan? Kalau misalnya media-media rendah itu ada Belum sih. Kemarin sih Tirto doang. Tirto sih kayaknya masih Media mana yang netral? Tribun. nggak ada sih. Enggak ada. Selama bisa Netral. menimbulkan pundi-pundi ya kan. Iya, benar. Dibikin Apa berita yang lagi aja. hangat gitu kita Kayak di Kobuser tuh kan ya kan. kita bakar lagi biar Yoi, lebih biar lebih panas, gemulak. biar Biar lebih gerodok. Biar lebih apa ya bahasa Indonesia? Artinya Lebih siapa? gosong, Pak. Iya, lebih gosong. Artinya nggak ada sosok atau apa yang bisa kita percayai Role sebenarnya. model. Kita nyaring-nyaring sendiri aja Iya, berdasarkan emang kita dibebasin Iya, di, memang. di dewasa ini. Wasik di dewasa ini anjing. Masalah besarnya memang itu di negara demokrasi, di negara bebas seperti ini, yaitu kita harus lebih pintar-pintar kita pintar. sendiri nyaring-nyaring informasi itu. Kalau misalnya kita tidak pintar gitu, mendingan kita jadi sosialis aja. Contoh Cina, Rusia, terus Korea Selatan, Korea Utara, terus Vietnam kayak tadi diatur sampai ngibahin tetangga aja nggak boleh, itu diatur aja sebenarnya. Kalau misalnya level kepintaran kita di bawah gitu. Terus kita berdemokrasi dari berapa? 98 anggap ya. Ya, Anggap ya sebenarnya. Iya, Simulasi mulai lah. demokrasi. Ya, reformasi lah Ya, baru 12 kita tahun. merasakan demokrasi yang sebenarnya. 12 kebebasan pers itu dirasakan setelah 98 ya. Pers. 22 tahun sih, 22 tahun. Pres orang kok lo? Pres dari pers dari asal katanya di pres. Iya, Ya. benar. Oh iya, saya salah. Oke. Saya nggak tahu sih soalnya. Maaf, saya tahu adalah Res of Kingdom aja.
Terus kalau Kan film ya kita sama- udah 12 tahun berdemo. sama Jav. 22 tahun lagi. 22 tahun. Demokrasi. 2020 nih. Iya, Apakah aku ini sembilan- termasuk jangka yang pendek atau udah panjang sih? Kita berdemokrasi nggak pintar-pintar sampai sekarang. Ya, misalnya kalau saya sih hitungnya dari baru lahir umur 22 itu kita harusnya sudah kuliah. Iya, bisa. udah. Sudah tamat itu. apa belum ya? Mau tamat. Berarti ya. masih dalam proses pendewasaan, masih dalam proses mengajukan skripsi, mengajukan sidang itu masih belum. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Tapi 25 lah. ya 25. Seperempat abad. Ya, Seharusnya ya, udah. ya seharusnya sudah. Kalau misalnya 25 atau misalnya sampai 30 loh ya, di undang-undang 30 itu sudah dianggap dewasa. Itu yang remaja atau misalnya masih ini itu di bawah 30 itu masih disebut pemuda atau pemudi gitu loh. Ya jadi masih wajar lah, tapi alangkah baiknya kalau kita dewasa lebih dini. Maksudnya bukan dewasa lebih dini, bersikap bijak lebih dini. Ya, ya benar-benar. Iya, Lebih bijak lah. Lebih observatif observasi. dengan keadaan, nggak nerima langsung. Nggak nerima mentang. Wah, ini ada gini nih, Langsung emosian gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini pembicaraan ini harusnya kita mendatangkan sumber dari Di serikat serikat buruh, dari serikat buruh gitu, agar kita lebih paham bahwa apa sih yang Poin-poin khusus apa aja untuk yang khusus untuk kita kerja ini, apakah serikat buruh sudah dilibatkan? Terus poin-poin apa saja sih yang sebenarnya mereka beratkan dan sumbernya mereka dari mana gitu loh sebenarnya. Mungkin minggu depan kalau misalnya undang-undang sudah keluar, kita bahas lagi. kita bahas lagi kita bahas lagi dengan sumber-sumber yang mungkin Terlibat. ya yang terlibat. Terdampak langsung. Terdampak. Nah, itu. Bersinggungan langsung lah Iya, dengan bersinggungan. undang-undang. Atau kalau mau Pak Wakil Bupati kita undang. Wakil Bupati. Bisa. Kompai. Kampanye. Kompai. Itu sing company. Oh iya, ada yang mau disampaikan Sampai lagi kerja mungkin? sih. Keluh kesahnya di Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker. Kalau menurut saya sih buat teman-teman sih lebih banyak gini ya, lebih banyak membaca karena kan nggak bisa lihat dari satu perspektif gitu. Dari media ada yang lah, sedangkan sumbernya belum tahu kayak gimana, yang jadi sumber masih rancangan undang-undang gitu. Iya, benar. Terus kalian juga nggak ngelihat perspektif yang dari aparat tuh kayak gimana gitu. Aparat juga ada yang kena gitu. Iya sih. Kenapa? Ya jadi korbannya juga gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa jor-joran harus nyalahin inilah gitu. Harus lihat dari perspektif yang beda gitu loh. Nggak harus, pandangannya nggak cuma satu aja gitu. Harus banyak gitu. Jangan gampang terpengaruh sama sumber yang belum jelas lah gitu. Nah, biasanya kan kalau ada apa-apa di Twitter, nih sebagai salah satu yang gimana ya, nggak bisa turun ke jalan, seandainya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang cocok sama hati nurani lah, apalah. Biasanya kan cuman bantu lewat petisi-petisi itu, ya kan. Ya. Cuman di kasus ini aja sih agak bener-bener bingung banget ya, karena emang saya sendiri emang nggak tahu kan isinya apa-apa. Salah satu sisi ada nih yang emang beberapa akun tuh dia nge-share-nya poin-poinnya yang ditolak itu seperti ini nih, dan saya pun masih sebagai buruh gitu loh modelnya. Jadi ngerasa aduh gimana yang ngisi petisi, sedangkan hal ini belum tahu kita isinya kayak gimana sih, arahnya kayak gimana sih. Ada untungnya ya kayak Om Bagus bilang sih, kan lebih mikir jadinya gitu loh, ngambil tindakannya kayak gimana sih. Kalau emang nggak sesuai ya kita tolak ya. Kalau emang masih rancu kayak begini misalnya kan, waduh ini mending nunggu dulu lah ketimbang hal yang tidak kita inginkan terjadi kayak gitu loh. Kalau saya sih mikirnya lebih ke sana sih. Ya emang benar-benar di media sosial itu kadang-kadang nggak ada yang harus kita percaya 100%. 100% emang, Iya, memang. karena ya itu, dan makanya kan bijak-bijaklah di media sosial. Resource kita, saking banyaknya resource juga kita bingung sendiri ya kan. Wah, percaya mana nih? Nah makanya alangkah baiknya jangan percaya satu sudut pandang aja, jangan percaya pada satu perspektif aja. Kita coba gali sampai emang ketemu, oh ini emang nggak cocok nih emang kita nih, patut kita tolak kayak gitu loh misalnya Pak. Jadi poinnya sih ya bijak-bijaklah bermedia sosial, karena kan gimana ya? Bertindak juga. Iya, bijak-bijak di media sosial, bijak-bijak bertindak. Iya, kita ini kan masanya pendewasaan Pendewasaan diri dan pendewasaan diri dan bernegara, iya.
biar nggak dikit-dikit demo, dikit-dikit chaos, dikit-dikit Iya. sampai ngerusak. Barbar gitu. Iya kan. Nah, masalahnya kan kalau udah sampai ngerusak fasilitas publik ya kan negara keluar duit lagi. Waduh kan itu udah berat lagi sih ini masalahnya sih. Kalau Dijak gimana Dijak? Ya pertama mungkin dari undang-undangnya juga belum ada yang disahkan tuh, yang mana masih rancu di media sosial ada rancangan undang-undang ini, dan ada pun berita yang menganggap bahwa rancangan undang-undang itu adalah hoax gitu. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa judulnya ini isi undang-undang, tapi yang diberikan link itu rancangan undang-undang. undang-undang. Nah, Pak, itu. itu pikir Dari serikat pekerja pun ketua yang bukan ketua, mungkin yang berkecimpung dalam itu, yang share ke WA misalnya, itu masih rancangan juga, bukan undang-undang yang udah sah itu. Iya. Nah dari situ mungkin harusnya kita bisa tahan dulu deh gitu, Iya, tahan. emosinya selama belum ada undang-undang yang jelas Yang gitu. jelas. Tapi di sisi lain mungkin stigma masyarakat kepada DPR tuh udah buruk gitu dari dulu. Kayak dulu sih. Memang dari dulu sih. Ya itu Nggak nggak menyalahkan memihak rakyat juga. ya. Nggak menyalahkan. Nggak menyalahkan Iya, juga. susah. Sedikit aja masyarakat dipropaganda dengan isu-isu yang anti DPR, mungkin mereka udah langsung emosi. Seperti itu Abang. Tensinya udah naik. Iya ya udah kan. tensinya udah naik. Dan DPR katanya sih nggak terbuka banget dengan RUU penggodok-penggodokan ini. RUU ini. Iya. Nah itu mungkin jadi polemik di masyarakat gitu. Ya. Sehingga masyarakat mudah terpicu oleh hoax yang beredar di masyarakat itu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir rancangan undang-undang itu tidak transparan, dari tahun lalu itu sudah ada publishnya loh, sampai update terakhir sampai tadi detik ini itu sudah ada. Ya, dari Februari udah iya, ada gitu. rancangan undang-undangnya. Nah, coba dari Serikat Pekerja di Bali mungkin infonya sih lumayan terpercaya. Itu udah ada Februari, cuma mereka diinfokan kembali setelah deket-deket mau Sebelum disahkannya. Penggodokannya mereka nggak ikut Nggak ada, apa sosialisasinya gitu loh. Tapi mungkin karena Pendekatannya memang serikat buruh itu tidak memiliki kewajiban atau memiliki kapasitas untuk ikut dalam sidang itu, karena sidang itu kan hanya DPR juga Legislatif. wakil rakyat, legislatif dan juga presiden. Substantifnya nggak tahu, mungkin ada perwakilan buruh ya. Ya mungkin juga, atau tapi dari DPR sendiri singkatannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sudah mewakili semua aspek dari masyarakat gitu loh. Jadi mungkin juga memang teknisnya harusnya memang tidak diundang, tapi hanya diinfokan mungkin, tapi sayangnya mungkin infonya itu baru sekarang. Ya, Mungkin seperti itu disampaikan gitu. Tapi tetap aja tadi itu kan ada apa ya? Kita masih ada waktu Ya, ada waktu untuk merubah, walaupun sudah diketok palu pun ada proses untuk merevisi. uji materi katanya. Uji tapi materi. tidak implementasi. Iya. judicial review Iya. bahasa kerennya. Hukum Pak. Bisa keren. Nah, kalau misalnya saya sendiri itu dari tadi saya sudah menyampaikan beberapa pesan-pesan sama teman-teman juga gitu, lebih dewasa, lebih bijak. Terus kemudian tapi sebenarnya yang paling saya sayangkan itu adalah gerakan yang sampai merugikan diri sendiri dan juga merugikan masyarakat banyak. Itu loh, sampai demo yang berujung ricuh. Demo boleh-boleh saja, ada izinnya, ada prosedurnya, ada undang-undangnya. Aspirasi itu bebas saja disampaikan, tapi jangan sampai itu merugikan masyarakat banyak. Itu loh, merugikan orang lain gitu sih intinya. Sampai ada tembakan peringatan, terus lempar batu, ada asap. Itu sudah sangat miris sih dengarnya kayak gitu, padahal yang mereka perjuangkan itu tidak 100% benar. Maksudnya itu masih abu-abu, masih kemungkinan ada hoax. Sampai presiden pun sudah akhirnya turun tangan untuk memberikan klarifikasi. Itu sudah mempermalukan, terutama bagi mahasiswa ya. Saya juga mahasiswa, sekarang saya jadi dosen gitu loh, pembimbing mahasiswa. Jadi kalau misalnya orang-orang yang saya bimbing itu seperti itu, ya jadi yang salah juga yang pembimbingnya gitu loh. Jadi tolonglah gitu loh. Memang kalian masih dalam tahap pendewasaan, tapi setidaknya berpikir dulu, duduk persoalannya di mana, kebenarannya seperti apa gitu loh. Ada proses, ikuti proses gitu loh. Dan juga satu lagi, pesan saya untuk yang memanfaatkan momen seperti ini, tolong deh gitu loh. Kalian itu
sudah kenyang gitu loh. Maksud saya sudah dalam posisi tinggi, dalam jabatan tinggi, sudah dapat duit Kurang enak. apa lagi sih? Dalam pandemi ini kalian bisa leha-leha, bisa keluar negeri gitu loh. Iri bilang bos. Yoi. Makanya, kurang apa lagi? Kurang apa lagi, bos, Jangan bos. mengorbankan negara, Kurang, mengorbankan ya, untuk kepentingan. mengorbankan masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Kelompok dan diri Itu loh, entah siapapun Parah itu gitu, entah itu bapaknya Nobita, ibunya Nobita, atau tantenya Nobita gitu. Siapapun itu ya. Siapapun itu gitu loh. Tolonglah Itu gitu tuh loh. kurang ajarnya. Kita sebagai satu negara Levelnya bersatu gitu loh. Iya. Kapan sih kita mau maju kalau Kapan masih kayak kita mau gini maju? gitu kan? Iya, benar. Aduh, Pak. Indonesia punya kekayaan alam, punya Wih. SDM yang melimpah. Yoi. Demografi. Jangan ya demografi yang yang bisa dihitung 10 besar di seluruh dunia gitu loh. 10 besar, 5 besar deh. 5 besar di seluruh Itu dunia udah gitu loh. keunggulan kita Keunggulan sebenarnya. kita Iya, jangan iya. Pasar kita udah besar banget sih. jangan dihancurkan hanya karena kepentingan sendiri gitu aja. Itu bintangnya apa kira-kira? Bintang Libra. Pokoknya intinya nanti minggu depan kalau misalnya ini masih bergejolak gitu, Kita bakal akan bahas dan mendatangkan Sesuai fakta-fakta pas ya hari itu lah. hari itu juga nanti kita riset lagi, terus kita akan mendatangkan Orang-orang kan, berkompeten. ya Yang teman-teman bersinggungan narasumber, Pak. langsung narasumber yang bersinggungan langsung. biar lebih konkret gitu loh Yoi. pembahasan. Jadi sampai jumpa di belum. Jangan lupa like, komen. Tapi di menit ini nggak ada yang nonton, Iya, Pak, sayang iya. nggak begitu. Bacot aja ya. Siapa tahu ada yang nonton. Yang Tapi nonton tetap lah. Yang nonton sampai Buat yang akhir, nonton, jangan- sampai akhir itu, aduh, thank you banget sih. Thank you banget. Itu, aduh, kita udah ngeriset. ih jauh. Udah susah loh. payah ngeriset. Ini berat. Kalau saya komennya sebagai pemirsa ini, tapi masalahnya yang Anda bicarakan itu ngalor ngidul. Lemah puncak di ngangcang. Nah, artinya kita mewakili Tapi kan- masyarakat awam Iya, yang iya. yang ngeriset. Iya, iya. Sok tahu. So tahu gitu lah benar. Iya. Ini pembahasan awam sih Ngebangun sebenarnya. perspektif baru sih. Iya. Dari 4 ini kan beda-beda Iya. tanggapannya, beda-beda perspektifnya. Jadi ya alangkah baiknya didengarkan sih. Mungkin ya kayaknya banyak yang belum nonton sampai akhir, Iya, sampai benar. akhirnya belum nemu oh ini tujuannya Konklusinya Batos. dari ini. pembahasan. Oh ternyata Ada kok konklusinya. ada. Kameranya Bukan sana, ngalor Pak. ngidul. Pak, kameranya sebelah sana, Pak. Yang ini, Pak. Kameranya di sini, Pak. Ada gitar ternyata. Kameranya sebelah sana, Pak. Oke. Ulang. Konklusi. Enggak. Sebenarnya ada sih konklusi dari apa yang Pasti kita ada. perdebatkan Pasti sebenarnya. ada. Nah itulah Gimana makanya ya? ikuti sampai akhir. Hmm. Ini masih ada di Kok perdebatan sih. tolonglah, kayaknya kita ngemis. Fis, tolonglah berpikir bijak gitu loh maksudnya. Nggak tolong subscribe kita sih. Tapi Maksudnya kita mewakili penonton kita Batua ini yang nggak tahu Iya, apa-apa iya, gitu. iya. Merangkum semuanya jadi suatu konklusi Nah, yang bisa dikonklusikan lagi mungkin Iya. seperti itu. Waduh. Ya, kayak gitu kan? kalau yang lebih tahu komen. Ya komen Ya, aja. Itu loh, kurang ini, kurang itu, kurang Yang nggak sependapat komen aja. komen aja. Yang Ya, sependapat komen kita aja. welcome sih. Ya. Selama ini kita welcome, bahkan Kita demokrasi aja. nunggu komen-komen. sesuai loh. dengan sistem pemerintahan kita. Jadi jangan lupa di like, comment, share, subscribe, kasih tahu ke teman-teman. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya. Kita kalau masih hangat ini, wah enggak sih kalau masih hangat, cuman kayaknya emang butuh mau hangat mau enggak kayaknya kita emang harus Bahas, datengin narasumber sih kayaknya biar lebih lah gitu ya. Bawa di kompor samping kekurangan materi gitu loh. Kurang. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.